ketaatannya di sisi Allah yang Maha Agung dan Maha Sempurna. Maka manusia dan jiwa yang dijadikan karena dibentuk dengan ilmu Allah Ta'ala, perumpamannya Allah menciptakan kuda yang memiliki kekuatan, yaitu bisa lari kencang dan mengejar musuh, dan berbentuk bagus karena Allah Ta'ala menciptakan kuda ada kekhususan yang dimilikinya. Begitu pula Allah Ta'ala menciptakan keledai yang tidak bisa berlari cepat dan berbentuk tidak sempurna dan bodoh. Itu sangat berbeda dalam keduanya. Perumpamaannya, orang yang diberikan kelebihan berarti berfungsi dan mempergunakan, tapi Allah ciptakan kebodohan, berfungsi pada kebodohan untuk menjadi budak atau abdi. Dan andai kata si keledai ingin menjadi kuda, mustahil. Begitu pula kuda ingin menjadi keledai, itu mustahil. Maka bagaimana perumpamaannya? Perumpamaannya seorang yang bodoh. Orang yang bodoh dia berarti keledai. Kenapa orang bodoh itu siap untuk menunggu musibah dan bencana? Karena tidak bisa berpikir, tidak berakal. Kecerdikannya, kecerdasannya, bahkan alam pikirannya sangat lambat dan berkurang. Ada satu hikayat di mana ada seorang juragan kaya raya memiliki keledai. Dua keledai yang dibawanya. Yang satu keledai bermuatan garam, kanan kirinya garam. Yang kedua, dia mengangkut satu karung kapas. Maka berjalanlah dua keledai ini sampai di pinggir sungai waktu terik matahari. Begitu keledai melihat tuannya tertidur karena istirahat, melihat air yang sejuk dari sungai yang mengalir, tanpa berpikir panjang, yang namanya keledai yang bermuatan garam menceburkan diri untuk menikmati air sungai itu sekaligus mandi. Maka berendam si keledai tersebut. Tanpa lama, tidak berapa lama terasa ringan, bebannya habis karena garamnya larut dengan air. Keluar
setelah segar menceritakan kepada si keledai sahabatnya juga yang beban, engkau mengetahui setelah aku masuk dan mandi di air itu beban terasa habis, beban terasa lenyap. Kenapa kau tidak ikut mandi? Benarkah? Benar. Tanpa berpikir panjang, si keledai yang bermuat kapas masuk di dalam air. Tidak berapa lama si keledai yang bermuat kapas ini bukan tambah ringan, beda berat jenis daripada kapas. Apabila kena air makin berat beban itu. Akhirnya si keledai ini tadi mati, tidak bangkit karena kebodohannya. Maka temannya terkejut, kenapa nggak muncul-muncul itu teman saya? Justru mereka hilang hanyut kena air karena dia beban kapas. Artinya segala sesuatu yang bukan urusan kita, bukan permasalahan kita, bukan dalam aturan kita, kita jangan coba-coba masuk dan mengikutinya. Belum tentu bagi orang lain yang melaksanakan itu pantas dan cocok bagi kita. Karena yang demikian itu disebut taklid, iman yang tergantung angin. Kalau angin selatan ikut ke selatan, kalau angin barat ikut barat. Berarti belum memiliki pegangan dan pedoman, prinsip dalam cita-cita. Jangan pernah terhalang dan memandang siapa saja. Selama kita mempunyai cita-cita, niat semata-mata kepada Allah Ta'ala. Karena karunia itu Allah Ta'ala yang memberikannya, bukan manusia. Asal jangan ragu-ragu di dalam mengambil keputusan, dan pandailah memilih siapa lawan bicara kita, siapa teman kita, siapa sahabat kita. Jangan keledai bersama-sama keledai. Kalau orang yang bodoh bersama dengan orang yang bodoh, selamanya bahkan makin bodoh. Untuk menghilangkan kebodohan berarti kita belajar kepada orang-orang yang sudah mengetahuinya, agar hidup kita tidak menjadi sasaran daripada musibah dan bencana, karena salah menempatkan sahabat dalam hidup, sahabat dalam berbicara, sahabat di dalam bisnis atau apa saja. Maka yang demikian itu merupakan perumpamaan. Tidak samalah sifat kuda itu dengan sifat keledai yang tidak mungkin bersama-sama, baik dalam kehidupannya, walaupun makannya sama-sama rumput, tetapi tidak sama kecerdasannya dan kepandaiannya dan keindahannya. Maka dengan kemauan sendiri wajib manusia ikhtiar, yang mana ikhtiar itu menambahkan satu karya, satu dalam bentuk kemajuan.
langkah demi langkah. Jangan pasif, jangan melemah, jangan berkurang. Ingat, Allah Ta'ala jadikan kita yang tidak menyia-nyiakan. Bahkan madah Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhr Wujud, apabila aku lengah dan lalai hanya satu nafas, seakan-akan neraka jahanam yang telah menunggu aku itu lebih besar dari kelalaianku mengingat Allah dalam satu detik. Jadi kelalaian 1 menit saja, 1 detik, itu lebih besar daripada azab neraka jahanam. Itulah orang-orang yang merasa mendapatkan nafahat karunia Allah Ta'ala waridat, yaitu mendapat sambungan dari Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala mensifatkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan firman-Nya, ma hada basyaran in hada ila malakun karim, dalam surat Yusuf ayat 31. Ini bukan manusia, tetapi ini malaikat yang mulia. Jadi manusia kalau sudah diberikan sifat-sifat malaikat, artinya itu disebut alimu rabbani, yang berilmu dengan ketuhanan. Jadi sifat-sifat malaikat yang membawa ke alam malakut. Sifat malaikat kalau puasa seperti manusia puasa di dalam bulan Ramadan, itu malaikat sifatnya, karena tidak minum, tidak makan, tidak tidur, itu sifat malaikat. Dan bertasbih terus menerus, pagi, petang, siang, sore hari. Martabat kedudukannya adalah seperti malaikat. Barang siapa yang sebaliknya berbuat dengan kemauannya untuk menuruti hawa nafsunya, kesenangan badaniah, artinya zahir, bahkan ia makan seperti hewan yang makan, maka ia telah turun ke lembah yang sangat rendah, yang sejajar dengan hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ia menjadi orang-orang yang bebal, orang yang bodoh, seperti hanya bagaimana disifatkan lembu yang hanya makan kapan saja, yang tidak terbatas. Sifat rakus diibaratkan seperti babi yang haram, atau sifat yang menjilat, itu yang menjulurkan lidah seperti anjing, atau pendengki. Sifat dengki itu diibaratkan seperti onta. Dan sifat takabur itu diibaratkan seperti sifat harimau macan. Dan sifat penipu seperti diibaratkan binatang pelanduk, penipu. Kancil juga penipu, pembohong.
mengumpulkan sifat-sifat tadi semuanya masuk di dalam rumah, maka jadinya setan durhaka, mal'un, laknatullah. Tiap-tiap anggota tubuh dan panjendra manusia dapat dan mungkin dimintai tolong untuk menempuh jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mengetahui, jadi hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur. Kalau bersyukur kepada Allah Ta'ala, sekecil apapun nikmat, pasti ditambahkan nikmat pula oleh Allah Ta'ala. Keseluruhan kebahagiaan yang demikian itu menjadikan kita beribadah tujuan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka yang cerdas dalam memikirkannya, negeri akhirat itu tujuannya. Dan ketetapannya, dunia itu tempat tinggalnya, tubuhnya itu kendaraannya, dan anggota badannya itu pelayan-pelayannya. Maka tetaplah ia, yakni yang mengetahui dari manusia itu, kuncinya dalam hati. Maka disebut di tengah-tengah kerajaannya, seperti hati itu perumpamanya adalah raja. Berlakulah kekuatan, khayalan atau imajinasi yang tersimpan pada depan otak sebagai pengurus dari segala perintah hati, disebut posnya. Karena semua berita yang diketahui dengan panca indera terhimpun, terkumpul dan terkontrol padanya. Berlakulah kekuatan penjaga yang tempatnya di ujung otak sebagai penjaga gudang-gudangnya. Maka perintah hati nyambung kepada menteri, yaitu otak akalnya. Berlakulah lidah sebagai juru bahasanya. Berlaku anggota badannya yang bergerak sebagai juru tulisnya. Tangan bergerak karena perintah hati, akal. Maka yang mewakilkan semua panca indera yang 5 itu, menyampaikan berita-berita yang terjadi dari semua penjuru. Yang mewakilkan kepada mata mengenai bagaimana warna dunia, bagaimana pendengaran mengenai dunia suara, kepada penciuman mengenai dunia masalah bau-bauan, dan semua yang dipetiknya adalah urusan dunia-dunia ini, dan disampaikannya kepada dunia kekuatan khayalan yang seolah-olah ia seperti pengurus atau penyampai surat pos, dan menyerahkan surat pos kepada penjaga gudang. Dialah yang menjaga oleh pengurus gudang.
yang mana berita itu disampaikan kepada raja. Lalu raja itu mengambil apa yang diperlukannya. Ada yang mengatur kerajaannya dan menyempurnakan perjalanan yang menjadi tujuannya. Dan manusia yang berakal mencegah musuhnya yang membahayakan dan menolak perampok-perampok di jalanan. Apabila manusia sudah berbuat demikian, niscaya ia memperoleh taufik, berbahagia dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ia kosong dari keseluruhannya ini atau yang dipergunakannya, akan tetapi untuk memelihara musuhnya. Siapakah musuh-musuh manusia? Tidak lain dan bukan adalah hawa nafsunya, kemarahan, dan hal-hal yang segera keuntungannya atau pada pembangunan jalannya, tidak pembangunan tempat tinggalnya, karena dunia itu jalan yang dilaluinya, sedangkan tanah, air, dan tempat ketetapannya ialah akhirat tujuannya. Apabila manusia tidak memiliki niat untuk akhirat, niscaya orang tersebut memperoleh kehinaan, celaka, pasti mengingkari nikmat Allah, menyia-nyiakan tentara-tentara Allah adalah malaikatnya, bahkan menolong musuh-musuhnya adalah hawa nafsunya, dan menghina barisan Allah Ta'ala. Maka manusia yang demikian berhaklah ia dikutuk dan dijauhkan dari rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dengan Allah dari yang demikian. Dalam satu riwayat oleh Kabul Akhbar, di mana ia berkata,